Mata kuliah obat alami merupakan mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa nanti akan diperkenalkan dengan pengobatan maupun bahan-bahan alami yang bisa berfungsi sebagai obat, dan juga selain diberikan materi tentang obat-obat alami ini, juga mahasiswa nanti akan diberi kesempatan untuk melakukan praktek kerja lapangan di beberapa perusahaan obat, terutama yang mengembangkan obat-obat tradisional, bisa meliputi obat herbal atau obat dari bahan-bahan alami yang lain, ataupun juga di institusi-institusi yang memang mengembangkan bahan-bahan alamiah sebagai sumber obat. Obat alami merupakan salah satu bentuk pengobatan alternatif yang sedang dikembangkan di dunia veteriner di tengah semakin banyaknya obat-obatan berbahan kimia. Maraknya isu residu dan resistensi agen penyakit terhadap obat kimia menjadikan obat alami dalam dunia veteriner sebagai salah satu solusi yang perlu dikembangkan. Pada video pertama ini, kami akan mengenalkan beberapa bahan alamiah yang biasa dipergunakan sebagai obat, atau yang biasa dikenal dengan istilah Simplicia. Secara pengertian, Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat, yang belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain, Simplicia merupakan bahan yang dikeringkan. Jenis Simplicia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Simplicia nabati, yaitu Simplicia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. Yang kedua, Simplicia hewani, yaitu Simplicia yang dapat berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni, misalnya minyak ikan dan madu. Yang ketiga, Simplicia plikan atau mineral, yaitu Simplicia berupa bahan plikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Contohnya belerang, batu kapur, serbuk seng, dan serbuk tembaga. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan pengenalan tentang Simplicia nabati. Bahan obat yang berasal dari tumbuhan antara lain: 1. Biji atau yang disebut semen. Contohnya adalah lada hitam. Biji dipanen yang terbaik adalah pada saat buah sudah tua atau buah mengering. Yang kedua, buah atau yang disebut fruktus. Contohnya adalah manggis. Bahan buah dikumpulkan pada saat buah sudah masak atau sudah tua tetapi belum masak. Yang ketiga, daun atau yang disebut folia. Contohnya kelor. Daun dikumpulkan pada saat tumbuhan menjelang berbunga atau sedang berbunga tetapi belum berbuah. Yang keempat, bunga atau yang disebut flores atau flos. Contohnya rosella. Bunga dipanen terbaik pada saat masih kuncup. 5. Kulit batang atau yang disebut korteks. Contohnya kayu manis. Kulit batang diambil dari tanaman atau tumbuhan yang telah tua atau umur yang tepat. Sebaiknya pada musim kemarau, sehingga kulit kayu mudah dikelupas. Yang keenam, umbi lapis atau yang disebut bulbus. Contohnya bawang putih. Umbi dipanen pada waktu umbi mencapai besar optimum, yaitu pada waktu bagian atas tanaman sudah mulai mengering. Yang ketujuh, akar atau yang disebut radix. Contohnya akar wangi. Akar wangi dipanen terbaik pada saat tumbuhan berumur 14-16 bulan. Yang kedelapan, kayu atau yang disebut lignum. Contohnya kayu secang. Kayu secang dipanen terbaik pada saat pohon berumur 1-2 tahun. Yang kesembilan adalah rimpang atau empon-empon atau yang disebut rhizomat. Contohnya kunyit. Rimpang baiknya dipanen pada waktu pertumbuhan maksimal dan bagian di atas tanah sudah mulai mengering, yaitu pada permulaan musim kemarau.
Dan yang terakhir adalah seluruh tanaman atau yang disebut herba. Adalah perpaduan atau campuran dari berbagai bagian tanaman, mulai dari akar barang, daun, buah, dan bunga.